Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, ekspresi Kinteng berubah setelah aura kehancuran muncul, dan dia tidak berani berada di area tungku asal untuk waktu yang lama. Ayo pergi, sepertinya sesuatu yang berbatasan akan terjadi di sini. Setelah berbicara, Kinteng segera memimpin timnya pergi, sedangkan Chi Xiaoyun, wajahnya tampak seperti campuran biru pucat dan ungu. Bagaimanapun selir iblis api abadi telah mengambil salah satu api asalnya, dan ini adalah api asalnya yang paling berharga, jadi dia merasa sangat tertekan. Jika dia ingin melawan dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin baginya bisa mengalahkan selir iblis api abadi untuk merebut kembali apinya. Sekarang, kecuali Xiaoyan, semua orang telah mundur dari tungku asal. Tampaknya mereka takut terkena dampak aura kehancuran dari sana. Jadi semua orang yang awalnya berada di dalam area tungku asal telah mundur. Dan mereka yang baru datang tidak dapat masuk. Bahkan tanpa campur tangan selir iblis api abadi, pintu masuk sudah diselimuti oleh hukum kehancuran yang kuat, yang membuat tak seorang pun berani masuk. Pada saat ini, dengan jentikan jarinya, selir api iblis abadi membuat pintu masuk yang tiba-tiba melebar, memperlihatkan dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Bagaimanapun dia juga penasaran. Apakah Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan untuk menaklukkan api pemusnahan ini? Pada saat yang sama, tatapan Xiaoyan juga tampak serius di dalam tungku asal. Sebelumnya, avatar Yuanzhen juga telah menyatu dengan tubuh Xiaoyan, karena dia selalu siap untuk mengambil tindakan. Namun tanpa menunggu Xiaoyan bereaksi, inti api itu meledak dengan kekuatan penghancur, sehingga Xiaoyan secara naluriah mundur dengan cepat. Tetapi untungnya, Xiaoyan sebelumnya telah melahap semua badai api tungku asal. Jadi ketika api meledak dari inti api, yang seolah-olah semua api ungu kehancuran yang terkumpul dilepaskan kembali. Sehingga dampak api yang mengerikan itu dengan liar menggerogoti tubuh Xiaoyan. Namun terlepas dari daya rusaknya, karena Xiaoyan sebelumnya telah melahap api ungu kehancuran dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentangnya, sehingga dia mampu mengembangkan sedikit perlawanan. Hanya saja, dampak itu masih menyebabkan energi dan darah Xiaoyan melonjak. Kulitnya memar di beberapa tempat, tetapi untungnya luka-luka ini tidak serius bagi Xiaoyan, karena setiap sumber kekuatan yang telah dia taklukkan begitu kuat. Meski begitu, kekuatan pemusnahan yang terkandung dalam api ungu yang berasal dari sisa kekuatan api ungu pemusnahan dari orang-orang sebelumnya masih memberikan daya rusak yang sangat besar bagi Xiaoyan. Namun hal ini bukannya tanpa harapan, karena api pemusnahan ini sepertinya masih menawarkan kesempatan bagi generasi mendatang. Pada saat ini, Xiaoyan menyipitkan matanya saat merasakan kekuatan penghancur yang begitu dahsyat, dan dia terus merenung. Karena dia juga tahu, untuk menghadapi hati api yang begitu mendominasi, jika dia ingin menaklukkannya, dia harus mendapatkan persetujuannya dengan caranya sendiri. Setelah badai api yang ganas terbentuk, badai itu mengamuk dengan liar di dalam tungku asal, dan di pusatnya seberkas api yang memancarkan beragam warna menyatu di dalamnya. Dari riak-riak yang memancar darinya, Xiaoyan langsung mengenalinya sebagai hati api pemusnahan yang sesungguhnya. Dan sekarang, Xiaoyan harus menembus badai api ini untuk memasuki pusatnya, untuk merebut inti api tersebut. Meskipun sekarang tungku asal tampaknya tidak mengalami perubahan signifikan, dan itu masih berupa badai api. Tetapi kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat. Setidaknya jika Xiaoyan membuka mulutnya untuk melahap badai api yang sedang terjadi, bahkan jika dia meningkatkan kekuatan fisiknya sehingga maksimal, dia tidak akan mampu menahan kekuatan penghancurnya.
Terlebih lagi ada tekanan yang sangat kuat di dalamnya. Namun Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya. Dan setelah mengamatinya sebentar, dia segera menyimpulkan bahwa tidak ada yang misterius tentang hal itu. Dan badai api ini hanyalah kekuatan penghancur tertinggi dari hati api pemusnahan. Jadi Xiaoyan melangkah maju dan memasuki badai api. Dalam sekejap, kobaran api yang berkobar mencoba mencabik-cabik Xiaoyan. Segera tanda bintang dari Yuanzhen alam kuno berkelebat di antara alis Xiaoyan. Dan sekarang dia menggunakan kekuatan tubuh fisiknya yang luar biasa untuk menahan kekuatan penghancur tersebut. Untungnya dia telah melahap kabut terang sebelumnya. Jika tidak, kekuatan ini akan terlalu kuat untuk Xiaoyan tahan. Dari sini, Xiaoyan perlu berjalan sekitar 100 langkah ke inti api. Dan semakin jauh Xiaoyan melangkah, semakin kuat daya penghancurnya. Tapi sekarang Xiaoyan tak bisa mundur karena dia harus bisa menaklukkan hati api pemusnahan ini. Namun saat Xiaoyan melangkah ke dalam badai api, dia juga merasakan bahaya yang luar biasa kuat. Dengan kata lain, jika Xiaoyan mencoba mengambil hati api ini, dia akan menghadapi risiko kehancuran. Jadi untuk membuat Xiaoyan merasa seperti ini, sulit membayangkan betapa kuatnya mantan pemilik hati api pemusnahan ini. Karena bahkan tubuh fisik Yuanzhen alam kuno pun tak mampu menahannya. Sehingga semakin menunjukkan kekuatan luar biasa hati api ini. Segera Xiaoyan mengambil langkah kedua. Tapi dia juga harus mempertimbangkan bagaimana cara menempuh 100 langkah ini. Kemudian Xiaoyan mengambil serangkaian langkah lagi yang membuat daya penghancur yang sangat kuat langsung menyelimuti-nya. Sehingga saat ini tubuh fisik Xiaoyan bagaikan bangunan yang diterjang badai pasir dan hancur berkeping-keping. Namun kekuatan tubuh fisik Xiaoyan juga sungguh luar biasa. Seolah-olah itu seperti tabrakan kekuatan penghancur dan kekuatan hidup. Sebuah kekuatan simbiosis. Setelah berteriak, mata Xiaoyan terbuka dan tertutup, dan seketika vitalitas semua makhluk hidup di area misterius itu kembali diserap oleh Xiaoyan. Sialan. Ji Xiaoyun mengumpat dalam hati, jelas merasakan energi hidupnya disedot oleh Xiaoyan. Adapun mereka yang tidak menyadari situasi ini merasa sangat aneh dan mundur secepat mungkin. Sesaat kemudian Xiaoyan sudah melangkah puluhan langkah. Sebelumnya puluhan langkah ini biasanya hanya butuh sepersekian detik. Tetapi sekarang, belasan langkah ini memakan waktu hampir sebatang dupa bagi Xiaoyan. Bahkan daging serta darahnya belum pulih sama sekali. Kekuatan fisik yang luar biasa dan kita tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur seperti itu. Oleh karena itu, tidak peduli sebanyak api ungu pemusnahan yang kita peroleh, saat ini kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Gumam Ji Xiaoyun dengan suara yang dalam. Mendengar itu, selir iblis api abadi tersenyum. Saat ini, Ye Beijing juga telah datang ke sisi selir api iblis abadi, dan kedua wanita itu melipat tangan mereka di dada masing-masing. Kemudian, Ye Beijing melirik selir api iblis abadi sambil tersenyum tipis. Kenapa kalian iri? Sepertinya punya Anda tidak sebesar punya saya. Selir iblis api abadi berkata dengan dingin. Tidak, saya telah menjelajahi berbagai alam dan telah lama memahami bahwa lebih besar tidak selalu lebih baik. Terlalu besar itu beban dan pria tidak menyukainya. Ukurannya harus pas, seperti punya saya lebih dari cukup untuk satu tangan, tetapi juga cukup untuk dipegang dengan tangan lainnya. Ukurannya harus memberi mereka rasa kendali dan hasrat. Dengan cara ini, Anda tidak sebaik saya, tetapi dalam seni perhitungan, saya tidak sebaik Anda. Ye Beijing berbicara perlahan. Meskipun suara kedua wanita itu tidak terdengar pribadi, tapi suara mereka sampai ke telinga orang-orang di sekitar mereka. Bahkan Qin Teng dan yang lainnya mendengarnya, dan itu cukup jelas. Meskipun mereka bisa mengerti apa yang mereka katakan, tetapi kedua wanita ini bukanlah orang yang bisa mereka singgung. Jadi dalam situasi ini berpura-pura tidak tahu adalah pilihan terbaik.
Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menelan api ini, Anda pasti sudah mengambilnya dan melarikan diri. Jadi Anda pasti sudah melalui langkah ini. Tetapi akhirnya gagal, kan? Dan setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, Anda menemukan, bahkan dengan 100 asal api yang Anda miliki, Anda tak dapat merebut api ini. Karena api putih Anda tidak memiliki api penghancur, maka Anda tidak dapat memperolehnya. Lalu, ketika dia tiba, Anda ingin menciptakan peluangnya untuk membentangkan rencana Anda secara terbuka. Kenyataannya, rencana awal Anda adalah membunuh angsa bertelur emas. Menunggu seseorang mendapatkannya, membiarkan mereka mendapatkannya, lalu Anda akan membunuhnya untuk mendapatkan hati api tersebut. Jadi apa rencana Anda sekarang? Apakah akan berubah? Mata Ida Ye Beijing sedikit menyipit dan kilatan cahaya dingin berkilauan di dalamnya saat ia menatap selir iblis api abadi. Nah, demikianlah video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Er sampai selesai ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.